Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar, NIM D02214, mahasiswa semester 3 kelas Teknik Informatika B. Nah, kembali lagi saya akan memberikan penjelasan singkat atau penjelasan sederhana mengenai prosedur teks di mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Bapak Adi Isma, SPD, MPD. Nah, pembahasan sederhana kita kali ini yaitu apa dan bagaimana teks prosedur itu, mulai dari pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, ciri kebahasaan dari teks prosedur, dan contoh dari teks prosedur itu sendiri. Nah, sekarang di pembahasan pertama, pengertian prosedur teks. Prosedur teks adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi teks ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara sesuatu itu dibuat, sesuatu itu dilakukan, dan sesuatu itu digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan tersusun. Jadi itu ya pengertian dari prosedur teks. Oke, yang kedua, unsur kebahasaan dari teks prosedur atau language feature. Unsur kebahasaan yang pertama, teks ini membahas fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu sehingga kita perlu menggunakan simple present tense. Nah, ini unsur kebahasaan yang pertama, menggunakan simple present tense. Kalau teman-teman yang belum tahu apa itu simple present tense, nah simple present tense itu adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, kejadian berulang, kebenaran umum, dan kejadian yang terjadi saat ini. Nah, itu salah satu bentuk tense, yaitu simple present tense. Nah, teks ini membahas fakta, jadi kita menggunakan tense yang yaitu simple present tense. Kemudian yang kedua, karena kita menjelaskan beberapa step atau langkah-langkah, kita harus menggunakan kalimat perintah. Nah, ini unsur kebahasaan yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Kalimat perintah harus diawali dengan kata kerja atau verb. Nah, contohnya mix, stir, boil, add, turn on, get, dan lain sebagainya. Ketiga, dalam prosedur teks, kita ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan atau penggunaan. Ada kalanya kita menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Maka dari itu, kita perlu kata penghubung, nah atau konjungsi, connective. Nah, contohnya first, second, after that, then, finally, last, dan lain sebagainya. Nah, ini unsur kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Keempat, untuk memberikan keterangan waktu atau durasi pembuatan dalam prosedur teks, kita perlu menggunakan kata keterangan atau adverb. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kata keterangan cara atau adverb of manner. Contoh slowly, fastly, rapidly, powerfully, dan lain sebagainya. Nah, ini unsur kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan kata keterangan atau adverb. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk di struktur teks dari prosedur teks. Nah, di prosedur teks ini sendiri terdiri dari 3 bagian teks, yaitu yang pertama aim, goal atau maksud dan tujuan.
Nah, bagian yang pertama dalam menulis teks prosedur adalah aim goal, yang berarti tujuan. Nah, biasanya tujuan ini terletak pada bagian judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. Nah, ini yang di bagian pertama, yang biasanya itu terdapat di bagian judul. Kemudian yang kedua, ingredients atau material. Nah, biasa dikenal dengan istilah alat dan bahan. Nah, di bagian yang kedua diharuskan untuk menulis ingredients material. Penulisan ingredients material ini berguna untuk menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam prosedur teks. Jadi bagian kedua ini berisi tentang alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan dalam proses langkah-langkah di teks prosedur itu. Kemudian yang ketiga, step method. Nah, ini langkah-langkah atau metode. Nah, langkah atau cara untuk mencapai tujuan dari teks prosedur itu. Nah, bagian akhir yaitu penulisan step method atau langkah atau metode. Nah, bagian ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari teks prosedur itu. Nah, disinilah terjadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai tujuan dari si teks prosedur ini. Nah, oke. Sekarang bagian terakhir. Sini saya mencantumkan contoh dari teks prosedur itu. Nah, di sini contoh teks dari teks prosedur. Nah, sini saya sudah bagi 3 bagian berdasarkan strukturnya. Ini adalah bagian struktur pertama, yaitu aim atau goal. Maksud dan tujuan. Nah, yang biasanya terdapat di bagian judul. How to schedule Zoom meeting for an online class. Cara menjadwalkan Zoom meeting untuk kelas online. Nah, ini tujuannya sekaligus menjadi bagian judulnya. Nah, yang dibahas nanti yaitu ini, cara menjadwalkan Zoom meeting untuk kelas online. Kemudian struktur yang kedua yaitu tool atau alat. Nah, yang dibutuhkan di sini yaitu komputer atau handphone dan Zoom aplikasi. Nah, ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam teks prosedur ini, dalam project ini. Nah, ini 2 alat atau bahan yang digunakan dalam teks prosedur ini. Nah, ini bagian teks yang kedua. Sekarang yang ketiga, instruksi. Nah, sini langkah-langkah atau cara untuk mencapai tujuan dari si judul ini. Nah, di sini terdapat langkah-langkah mulai dari pertama, kedua, berisi tentang langkah-langkah untuk mencapai tujuan di si judul ini. Nah, ini adalah tujuan dari teks prosedur. Jadi ini adalah bagian teks yang ketiga. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Intinya teks prosedur itu seperti dengan video tutorial yang ada di YouTube pada biasanya. Hanya pembedanya dengan cara penyajiannya. Kalau video tutorial disajikan dengan video, sedangkan teks prosedur itu disajikan dengan teks. Tapi maksud dan tujuannya itu sama bentuknya, tapi hanya cara penyajiannya yang berbeda. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau kurang tersusun, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.